ganggu dengan kejadian ini dan sampai pada satu tingkatan yang agak mengkhawatirkan. Tetapi kadang-kadang dalam pertarungan dunia maya seperti sekarang ini, yang nyata menjadi tidak nyata, yang tidak nyata menjadi nyata. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Habib Rizik dan seluruh yang hadir, karena ini yang nyata sebetulnya, yang punya umat, yang punya aspirasi, yang ada salamannya gitu. Jadi ada pelukan, ada salamannya. Kalau dunia maya itu nggak ada salamannya, karena orangnya sebenarnya nggak ada. Cuman jadi seolah-olah seperti nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dulu pimpinan Komisi 3 Pak Munarman waktu pembahasan tentang kepala daerah tersangkut kasus itu. Memang di Komisi 3 pernah ada keinginan supaya kepala daerah yang terkena kasus itu tidak diproses karena mengganggu stabilitas. Jadi itu kasusnya itu waktu itu Bupati Boven Digul yang dipersoalkan tuh. Jadi saudara kita ini, Bupati di Papua ini, tiba-tiba menjelang pilkada dia dijadikan tersangka. Kasusnya itu, penelitiannya itu diam-diam begitu. Akhirnya setelah itu kacau ramai. Jadi pertimbangannya itu kerusuhan atau kekacauan sosial. Nah kalau kasus Ahok ini memang justru kekacauannya yang sudah terjadi. Sehingga sebetulnya klausul yang benar itu, kasus ini dituntaskan dulu karena sudah menjadi masalah sosial. Dan karena itulah di dalam undang-undang pilkada ada dua klausul yang menyebabkan pilkada bisa diundur. Satu, bencana alam, yang kedua itu ancaman kerusuhan sosial. Ancaman ketertiban. Jadi harusnya kepolisian menggunakan pasal ini gitu. Jadi selesaikan dulu soal Ahok ini memang. Karena jelas kok ini, dan ini menjadi bukan soal masalah Jakarta, masa urusan satu orang ini kemudian kita disandera secara nasional ya dengan gerakan yang akan terus terjadi dan tidak mungkin dihentikan. Saya sering mengatakan kemana-mana, agama tidak bisa dikalahkan oleh negara, karena umur agama itu dari kita lahir sampai kita mati lebih tua dari keberadaan negara. Karena itulah kemudian kearifan founding fathers kita justru antara agama dan negara itu disandingkan, bukan saling meniadakan. Nah ini ada orang sekarang yang mencoba kelakuannya dari awal itu meremehkan, mencemooh, menghina orang-orang yang beragama, para ulama, para kiai, termasuk mohon maaf ya kalau agama dia sendiri kan dimaki-maki. Ini kan luar biasa sebetulnya. Masa orang kayak begini kemudian menyandera satu proses yang bisa menjadi bom waktu di mana-mana. Jadi saya sudah menyatakan statement dan sudah bikin rilis juga. Mabes Polri harusnya mempercepat kasus Ahok itu dan meminta agar pilkadanya yang ditunda dulu. Sebab ini masalah nggak bisa selesai kalau dia tidak selesai. Itu yang kedua yang saya kira yang ada pasalnya Pak Munarman. Kalau yang itu tadi memang nggak ada pasal. Itu tiba-tiba kasus ada orang tidak ada penyelidikan atau apa begitu, tiba-tiba menjelang pilkada ditersangkakan. Itu menciptakan kekacauan. Kalau ini kacaunya udah duluan. Harusnya pilkadanya yang ditunda. Ini selesaikan dulu gitu loh. Nah itu yang saya sudah sampaikan juga kepada beberapa petinggi. Tetapi ada yang begini yang terakhir Pak ya. Memang ini keadaan sekarang ini ada sesuatu yang ingin menantang keutuhan kita sebagai umat dan bangsa ini. Datang dari tempat gelap yang kita tidak tahu, ya, menyelinap di antara pikiran kita, imajinasi kita, menumpang pada orang-orang yang mohon maaf kita bisa bilang tidak jelas ya. Saya mengingatkan saudara Ahok karena dia tidak pernah dipilih sebagai gubernur oleh rakyat Jakarta.
dia dipilih sebagai wakil. Yang menjadi fenomena pada waktu itu adalah Jokowi. Saudara Ahok sendiri berkali-kali pindah partai, pindah tempat, ya, tidak pernah menjadi fenomena. Yang menjadi fenomena waktu itu Jokowi. Menyelinap, tiba-tiba dia yang sekarang menjadi gubernur, begitu. Dan panggungnya itu cuma depan wali kota aja. Itu yang saya bilang, ini ada kayak apa, kandidat yang diselundupkan begitu. Manchurian candidate, ya, datang balik kota, masuk kamar, nanti alat-alat beratnya gusur orang, mau satpol pp suruh wali kota lagi, masuk lagi gitu. Dan seolah-olah dia ini nyata begitu, real begitu. Padahal ini yang saya bilang tadi, ini soal dunia maya, ya. Ini soal dunia maya yang menolak realitas. Dia tidak mengerti dengan apa yang namanya ulama, apalagi yang namanya pengajian, apalagi yang namanya umat, rakyat. Itu kayaknya nggak penting. Makanya penggusuran dan sebagainya itu menjadi sama sekali tidak pakai perasaan. Ini kayaknya dunia maya ini. Nah sekarang ini yang saya juga mentausiahi diri kita sendiri sebagai bangsa dan sebagai umat, karena kita adalah negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia. Eksistensi kita ini yang sedang ditantang gitu oleh dunia maya ini. Seolah-olah kita ini irrelevan buat mereka, karena yang relevan itu adalah duit yang bisa digunakan untuk mengatur imajinasi orang, dan karena itu nggak penting lah orang-orang ini yang punya umat, yang punya masa ini nggak penting lah. Bahkan beberapa tahun dia melecehkan partai politik, menghinanya dan mengatakan tempat korupsi. Saya nggak mau dicalonkan oleh partai politik, bayarnya mahal dan seterusnya lah, dihina-hina partai politik itu. Tiba-tiba kayaknya dia jadi sangat penting gitu. Jadi makanya menurut saya, sambil kita menunggu insya Allah tanggal 4 nanti umat kita berkumpul dan bangsa kita bersatu, kita harus tetap sebagai pemenang. Jangan kita biarkan penyelinap-penyelinap nggak jelas ini, nggak punya rakyat, nggak punya apa. Yang dia punya cuma uang, itu aja. Jangan sampai mereka yang menang, karena kalau begitu jadinya tamatlah kita sebagai bangsa. Saya kira itu tambahan saya, Pak Fadi. Terima kasih. Insya Allah.